Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Kenalin, nama aku Revita Nadayul Putri, aku dari TRO23 dengan NIM akhir 036. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kembali ke materi sebelumnya, yaitu ROS atau Robot Operating System. Namun ini membahas ke sesi ketiga dan keempat. Baik, di sesi ketiga ini, untuk sesi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai URDV. Apa sih URDV itu? Jadi URDV sendiri adalah Undefined Robot Description Format. URDV sendiri adalah format deskripsi robot dalam bentuk file XML yang digunakan untuk menggambarkan robot secara visual dan struktural. Di dalam URDV terdapat dua elemen utama. Yang pertama ada links dan juga yang kedua ada joins. Yang pertama, links. Ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang objek fisik atau virtual dalam robot seperti bagian tubuh robot atau frame referensi. Sementara joins yaitu berfungsi untuk menentukan hubungan atau transformasi antara dua link. Misalnya sebuah join rival yang memungkinkan rotasi antar dua link. Nah, terus contoh penggunaan URDV itu seperti apa sih emang? Jadi, contoh penggunaan URDV itu untuk linknya sendiri dapat berisi geometri visual seperti mesh atau bentuk sederhana dan geometri tabrakan untuk deteksi tabrakan di lingkungan robot. Sementara join itu definisi jenis pergerakan antara link, misalnya rotasi atau translasi. Oke. Untuk URDV, untuk link dan join sendiri, untuk lebih lanjutnya, link itu adalah objek fisik atau virtual yang terhubung dengan link lainnya melalui join. Nah, tiap link ini berfungsi sebagai frame dalam sistem koordinat robot. Sementara join itu intinya join itu sebagai penghubungnya. Nah, setelah membuat URDV ini penting loh untuk memverifikasi bahwa URDV sendiri sesuai dengan robot fisiknya. Nah, beberapa hal yang perlu diperiksa tuh kayak apa sih? Apakah join itu sesuai dengan yang diinginkan? Apakah ada masalah dalam pergerakan atau coupling join? Apakah batasan posisi dan kecepatan bekerja dengan benar? Dan juga yang memeriksa kinematika maju atau forward kinematik untuk memastikan bahwa perhitungan posisi robot berjalan dengan benar. Oke, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu transform in rows. Apa sih emang TF atau transfer in rows itu sendiri? TF adalah framework yang digunakan untuk melacak dan mengelola transformasi antar frame koordinat yang digunakan oleh berbagai node dalam rows. TF sendiri memungkinkan kita untuk mengetahui posisi relatif antara berbagai frame pada robot, seperti posisi kamera yang relatif terhadap robot atau posisi elevator relatif terhadap robot. Jadi TF ini fungsinya itu untuk menentukan posisinya gitu. Transfer listener ini digunakan untuk mendengarkan pesan TF dan menghitung transformasi relatif antara dua frame. Oke, setelah membahas tentang TF, kita masuk ke bagian perencanaan gerakan ROS. Nah, perencanaan gerakan pada ROS ini yang pertama menggunakan C++ di MOVET. Jadi sebelumnya kita masuk ke lebih dalam lagi, kita akan membahas MOVET itu apa sih. Jadi MOVET adalah paket ROS yang digunakan untuk merencanakan gerakan robot, termasuk perencanaan jalur dan pengendalian tabrakan. MOVET sendiri menawarkan antarmuka yang memudahkan perencanaan gerakan dengan mempertimbangkan batasan fisik robot dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, MOVET setup asisten memungkinkan kita untuk konfigurasi robot dengan cepat, mencakup pergerakan kinematika dan pengujian tabrakan dan pose yang diinginkan. Oke, kembali ke topik awal, yaitu perencanaan gerakan menggunakan C++ di MOVET. MOVET C++ API memungkinkan kita untuk merencanakan gerakan robot menggunakan beberapa baris kode.
Nah, dengan kode itu, kita bisa merencanakan gerakan robot menuju posisi yang kita inginkan. Move juga dapat mengoptimalkan jalur untuk menghindari tabrakan. Nah, jenis-jenis dari perencanaan gerakan sendiri ada free space plan, toolpath plan, motion plan dengan proses gabungan. Yang pertama ada free space plan. Apa sih emang free space plan itu? Jadi, free space plan sendiri adalah perencanaan gerakan antara dua titik jauh tanpa penghalang, jadi kayak langsung aja gitu. Terus kalau toolpath plan itu perencanaan jalur untuk aplikasi spesifik seperti pengawasan, pengecetan, di mana robot itu bergerak dengan mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada motion plan dengan gerakan proses gabungan. Jadi itu gabungan antara gerakan bebas dan gerakan proses. Misalnya gerak dari awal ke ujung memulai proses pengawasan. Nah, perencanaan yang ketiga ada perencanaan gerakan umum. Beberapa perencanaan gerakan yang umum digunakan di RO sendiri itu ada OMPL, yaitu Open Motion Planning Library. Itu tuh di perencanaan itu yang menggunakan teknik sampling acak, cocok untuk perencanaan di ruang-ruang yang bebas. Yang kedua ada Descartes, perencanaan jalur Cartesian yang mencari jalur terbaik secara global menggunakan pencarian berbasis sampling. Yang ketiga ada Trace OPT, di mana itu perencanaan optimasi trajektori yang mengoptimalkan jalur yang sudah ada berdasarkan batasan seperti jarak dari tabrakan atau batas kecepatan. Nah, terus manfaatnya apa sih untuk perencanaan gerakan ini? Itu manfaatnya gede banget, dimana dia tuh bisa merencanakan gerakan robot secara interaktif dengan jalur yang akan diambil oleh robot dalam dunia simulasi. RVIZ-nya memungkinkan kita untuk visualisasikan jalur yang akan diambil oleh proses perencanaan gerakan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke pengenalan persepsi di ROS. Emang gimana sih pengenalan persepsi di ROS itu? Jadi yang pertama tuh ada kalibrasi kamera, yang kedua ada data 3D, yang ketiga ada pustaka PCL. Hah, itu gimana sih ya? Keren banget kayaknya. Jadi kalibrasi kamera itu sendiri ada kalibrasi intristik dan ekstristik yang sangat penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran pose dan mengoptimalkan performa sistem penglihatan robot. Yang kedua ada data 3D. ROS mendukung berbagai sensor 3D seperti kamera RGBD, sensor TOF, dan pemindai laser untuk mendapatkan data titik 3D yang digunakan dalam pemetaan analisis lingkungan. Yang ketiga ada pustaka PCL. PCL apa? Jadi PCL sendiri adalah Polyglot Library, di mana Polyglot Library adalah pustaka LS yang memungkinkan kita memproses data yang dihasilkan oleh sensor serta melakukan segmentasi dan pengenalan objek berdasarkan titik kode. Mungkin pada pembahasan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.